Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UPT PPD Lumajang. Obrolan seputar PAD Jawa Timur. Bersama saya, John Juslim yang akan memandu acara ini. Di samping saya telah hadir seorang narasumber yang akan kita gali informasi sesuai tema kita tentang PAD Jawa Timur. Namun, sebelum saya perkenalkan narasumber kita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel KB Samsat Lumajang. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Kita sambut Bapak Kepala UPT PPD Lumajang, Bapak Dianto Setio Cahyono, SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Yuslim. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih di program podcast UPT PPD Lumajang. Gimana Bapak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Doa teman-teman semuanya. Ini bisa hadir berarti Mas ada waktu luang kok. Biasanya kan sibuk. Ya, saya sempatkan lah. Siap. Terima kasih Bapak. Khusus undangan Mas John Juslim. Siap. Terima kasih Bapak. Bapak ini kan Kepala UPT PPD Lumajang. Sudah berapa lama berdinas di Lumajang Bapak? Saya berdinas di Lumajang itu lebih kurang 2 tahun lebih ya. Tepatnya saya mulai di bulan April ya, tahun 2020. Bulan April 2020. Sampai dengan hari ini. Berarti 2 tahun 5 bulan. 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Istimewa. Sudah lumayan juga berarti ini. Ya, lumayan. Sudah mengenal Lumajang. Kerasan berarti Bapak ya? Alhamdulillah kerasan. Alhamdulillah. Bapak, ini kita kan ada program podcast UPT PPD Lumajang. Dan saya jenengan kan Kepala UPT PPD Lumajang. Sobat Samsat tentu di sini banyak bertanya. Sebenarnya apa sih itu UPT PPD Lumajang ini? Tugas dan fungsinya apa? Tugas-tugasnya UPT PPD Lumajang ini? Ya, baik Mas Muslim. Jadi UPT PPD Lumajang itu merupakan singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Lumajang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka UPT PPD Lumajang merupakan kepanjangan tangan atau bisa dikatakan cabang dari instansi induk, yaitu Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kantornya ada di Jalan Manyar, Kertoharjo nomor 1 Surabaya. Siap. Adapun salah satu tugas dari UPT adalah melaksanakan sebagian tugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, dalam hal ini pajak dan retribusi, lalu ketatausahaan serta pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkatnya, gambaran dari UPT PPD Lumajang. Panjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Ya. Bapak tadi disebutkan bahwa salah satu tugasnya adalah mengelola pemungutan pajak dan retribusi. Mungkin di sini bisa dijelaskan Bapak, pajak-pajak apa saja yang dikelola oleh UPT PPD Lumajang ini? Ya. Atau Bapenda ini? Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada 5 jenis pajak yang dikelola provinsi, yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan Atau bermotor. disingkat PKB. Siap. Lalu yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor atau yang disingkat BBNKB. BBNKB. Yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau yang disingkat PBBKB. PBBKB. Lalu yang keempat pajak air permukaan atau yang disingkat PAP. Dan yang terakhir adalah yang kelima pajak rokok. Yang kelima pajak rokok. Ya. Namun di tahun 2022 ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang mengatur jenis pajak provinsi menjadi
7 jenis ya. Apa saja 7 jenis itu? Yang 5 tetap sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ditambah lagi dengan 2 pajak baru, yaitu pajak alat berat dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Namun ketentuan tentang pajak yang baru ini masih harus menunggu aturan pelaksananya yang selambat-lambatnya diberlakukan 2 tahun ke depan setelah berlakunya undang-undang ini. Oh. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini, maka Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku, kecuali beberapa pasal yang terkait dengan pajak daerah yang saya sampaikan tadi. Oh, berarti dengan berlakunya undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini ada tambahan 2 pajak nantinya ya. Cuman berlakunya masih menunggu selambat-lambatnya 2 tahun setelah diundangkan gitu ya. Jadi berlakunya nanti menunggu peraturan pelaksananya. Oh, gitu ya. Perdanya, pergubnya dan siap. Itu diberi waktu sampai 2 tahun. Siap. Terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. Berarti untuk saat ini yang dikelola, pajak yang dikelola oleh UPT PPD Lumajang ini ada 5 kalau ya. Yang disebutkan tadi ya. Betul. BPNKB, PKB, BPNKB, BPPKB, pajak air permukaan dan pajak rokok. Ya betul Mas. Jadi pajak yang dikelola oleh provinsi memang ada 5 tadi. Tapi yang dikelola oleh UPT PPD Lumajang itu hanya 3. Oh, 3. Ya. Tidak semua berarti. Itu apa aja Pak? Tidak semua. Yang dikelola yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB. Lalu biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB, dan yang terakhir pajak air permukaan atau PAP. Sedangkan yang PBBKB itu pemungutannya dilakukan oleh penyedia bahan bakar. Oh, bukan UPT ini ya? Bukan. Jadi penyedia bahan bakar itu contohnya ya PT Pertamina. Siap. Terus Shell, AKR, apalagi ya, BP dan sebagainya. Nah, itu yang melakukan pemungutannya. Nanti mereka yang menyetorkan ke kas daerah. Sedangkan kalau untuk pajak rokok itu dilakukan oleh kantor bea dan cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Oh, seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh UPT, pajak yang dikelola oleh UPT PPD itu 3 tadi disebutkan Bapak. Betul. Bapak sambil kita bincang-bincang, monggo Bapak disambi. Ini ada hidangan ya. Wah, istimewa. Ya ada ala kadarnya lah. monggo Bapak. Monggo. Ini jajan jadul. Nah, ini apa ini? Ya, adanya begini Pak. Ini memang. Ini kalau Mas Yuslim ngarani apa ini namanya? Ini rengginang Pak. Rengginang. Ya sama, saya juga ngarani rengginang. Nanti ngomong. Beli apa enggak? Buat sendiri ya? Kita impor Bapak. Dari desa sebelah. Monggo Bapak. Kalau ini jajanan waktu saya kecil ini Mas, semacam biskuit yang ada gulanya. Dulu kalau saya makan ini ya gulanya yang habis duluan. Biskuitnya. Bapak tahu namanya ini apa? Nggak tahu. Sama saya juga nggak tahu. Karena tahunya ya cuma kue ini aja. Ini mengingatkan pada saat saya waktu masih sekolah di SD. Ini sudah mulai agak susah kalau di kota mungkin agak susah, tapi di desa di dekat rumah kebetulan ada seperti ini. Minum ya. Siap. Monggo Bapak. Sambil kita bincang-bincang, sambil kita ngemil juga Bapak. Ini kalau tidak ditutup melempem. Bapak, nun sewu, kita sambung yang tadi. Tadi Bapak menyebutkan bahwa pajak yang dikelola itu adalah salah satunya PKB, BPNKB, dan PKB, BPNKB, dan pajak air permukaan. Setahu saya, pembayaran pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, itu kan pembayarannya di Samsat. Apa hubungannya Samsat dengan UPT PPD? UPT, kita sebut UPT saja Bapak, UPT Lumajang ini Bapak. Hubungan antara Samsat dengan UPT. UPT, ya, karena kan dikelola UPT, tapi pembayaran, setahu saya, ya, bayar pajak ya di Samsat. Ya betul. Jadi
khusus pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, itu tempat pembayarannya memang sudah ditentukan, yaitu di kantor bersama Samsat. Nah, kalau di Lumajang ini kantor bersama Samsat lokasinya ada di Jalan Pisang Agung nomor 50 Lumajang. Hubungan antara UPT dengan Samsat itu seperti apa? Itu dapat dijelaskan demikian, Mas. Jadi namanya saja kantor bersama. Kenapa kok kantor bersama? Kenapa kok? Karena di sana ada 3 instansi yang terlibat. Di Samsat itu ada 3 instansi ya. Yang pertama itu dari Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang. Oh, siap. Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya teman-teman Polri ini kaitannya dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Bapak-bapak polisi itu tadi ya, yang di Samsat itu ya. Lalu instansi yang kedua itu UPT PPD Lumajang. Kaitannya dengan penerimaan pembayaran PKB dan BPNKB. Yang ketiga itu PT Jasa Raja. Nah, ini kaitannya dengan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau yang disingkat SWDK LLJ, atau kalau memang secara umum itu biasanya ya seperti asuransi kecelakaan lah. Siap. Jadi nanti kalau ada wajib pajak yang mengalami kecelakaan akan mendapatkan santunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Jadi hubungannya antara UPT Lumajang dan Samsat Lumajang tadi seperti itu ya. Pajaknya yang mengelola UPT, tapi tempat pembayaran yang ditunjuk adalah Samsat itu tadi. Ya. Sedangkan kalau untuk pajak satunya, Pak, untuk pajak air permukaan, itu tempat pembayarannya di mana? Pajak air permukaan itu dulu itu dibayar di loket yang ada di kantor UPT. Dulu kantor UPT yang lokasi kantor UPT ini kan di Jalan Ahmad Yani nomor 8 Lumajang. Oh, Jalan Ahmad Yani. Jalan besar itu yang depan SMA 1 itu ya. Dulu bayarnya. Nah, sekarang karena semakin canggihnya IT, itu sekarang sudah bisa dibayar melalui virtual account atau disingkat VA. Berarti tanpa perlu datang lagi ke loket UPT? Tidak perlu datang ke loket UPT. Cukup bayar melalui rekening virtual account tadi. Wah, istimewa, berarti memudahkan masyarakat ya, Pak? Ya itu tadi, karena tuntutan masyarakat juga semakin tinggi dan kita juga harus berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga para wajib pajak ini bagaimana caranya supaya bisa dipercepat dalam pembayaran dan dimudahkan. Itu untuk pajak air permukaan. Sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan BPNKB tetap dilakukan di kantor bersama Samsat Lumajang yang berlokasi di mana, Pak? Jalan Pisang Agung nomor 50. Pisang Agung nomor 50. Ini belum ada virtual account-nya ya, untuk pembayaran pajak tersebut. Kalau PAP tadi sudah ada fasilitas yang lebih modern. Siap. Nah, untuk PKB dan BPNKB ini. Nah, kalau untuk pembayaran PKB dan BPN, khususnya PKB aja ya, untuk pembayaran PKB 1 tahunan. Pajak tahunan. Pajak tahunan ya, sekarang 1 tahunan. Karena pajak itu ada yang masa lakunya bersamaan dengan berakhirnya masa laku STNK, di mana harus dilaksanakan kembali penelitian atau yang dinamakan biasanya cek fisik setiap 5 tahun sekali. Apabila bersamaan dengan itu, maka pajaknya tidak bisa dibayar di selain Samsat Induk. Oh, siap. Jadi saya ulangi lagi, khusus pembayaran pajak kendaraan bermotor 1 tahunan, itu selain di Samsat, terdapat juga layanan-layanan unggulan. Selain di Samsat itu ada layanan-layanan unggulan. Di mana aja? Apa aja itu, Pak? Ini bisa dibagi menjadi 2, Mas. Layanan unggulan yang konvensional dan layanan unggulan yang modern. Nah, seperti apa yang konvensional itu? Di UPT PPD Lumajang, Samsat unggulannya yang pertama berupa Samsat keliling. Samsat keliling itu jadi, apa? Samsat keliling itu memakai kendaraan roda 4, pakai mobil. Mobil Samsat keliling. Ya,
itu mendekatkan layanan jemput bola ke lokasi yang jauh dari Samsat Induk. Sehingga kita benar-benar mendekatkan kepada wajib pajak yang rumahnya jauh dari Samsat Induk. Wah, istimewa. Di UPT PPD Lumajang ini kita punya 2 unit mobil Samsat keliling. Atau perlu sekalian saya sampaikan jadwalnya ya? Ada jadwalnya Pak? Ada jadwalnya. Enggak, langsung ya. Ada jadwal. 2 mobil Samsat keliling ini beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. 6 hari dalam seminggu, guys. 6 hari dalam seminggu. Jam pelayanannya dimulai jam 8 sampai dengan jam 12, kecuali hari Jumat sampai dengan jam 11. Untuk lokasinya di mana saja Pak? Mungkin Sobat Samsat bisa. Untuk hari Senin itu lokasinya adalah di depan SDN Tukum. Dan yang satunya lagi di kantor Kecamatan Randu Agung. SDN Tukum dan kantor Kecamatan Randu Agung. Itu hari Senin. Hari Senin. Hari Selasa Selasa itu ada di depan Polsek Jatiroto dan yang satunya lagi di kantor Kecamatan Gucialit. Hari Selasa. Hari Rabunya. Hari Rabunya ada di depan Stasiun Klakah. Oh, di Klakah. Siap. Dan yang satunya lagi ada di Pasar Pasru Jambe. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Kamis. Hari Kamis ada di depan Polsek Senduro. Dan yang satunya lagi di kantor desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Siap. Untuk hari Jumat, Bapak? Hari Jumat itu ada di depan kawasan Wonorejo Terpadu atau biasa disingkat KWT ya. Oh, di KWT sana, di Wonorejo. Ya, dan satunya lagi di Balai Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir. Hari Sabtu. Hari Sabtu ini ada di perempatan Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko, dan yang satunya lagi ada di Balai Desa Pulo, Kecamatan Tempeh. Wah, lengkap sekali jadwalnya. Ya. Sobat Samsat yang belum sempat mencatat, jangan khawatir. Nanti kita tulis di deskripsinya, Bapak. Jadi Sobat Samsat itu bisa mengetahui jadwal-jadwal dan lokasinya. Selain mobil Samsat keliling, Bapak, layanan unggulan konvensional itu apa saja? Layanan unggulan lainnya yang konvensional selain Samsat keliling ada yang namanya Samsat Payment Point. Ya. Ada payment point. Jadi payment point itu memang tempat yang khusus ditunjuk untuk melayani penerimaan pembayaran PKB 1 tahunan. Beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, bahkan ada yang sampai dengan hari Sabtu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Untuk jam operasionalnya hampir sama dengan Samsat keliling. Dibuka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang kecuali hari Jumat sampai dengan jam 11 siang. Jam 11. Kita di sini punya 4 layanan payment point. Ada 4 layanan payment point. Yang pertama itu payment point yang ada di kantor cabang pembantu Bank Jatim Pasirian. Di Bank Jatim Pasirian ya? Ya, di KCP atau kantor itu ada loket untuk pembayaran pajaknya, payment point namanya. Betul, itu untuk melayani pembayaran pajak bagi wajib pajak yang ada di wilayah Kecamatan Pasirian dan sekitarnya. Nah, selain itu, Bapak. Yang kedua, payment point Bank Jatim juga itu ada di kantor kas Yosowilangun. Yosowilangun. Pasirian, Yosowilangun. Ya, ini juga melayani wajib pajak yang ada di Kecamatan Yosowilangun dan sekitarnya. Yang ketiga ada juga payment point Bank Jatim yang ada di kantor kas Pronojiwo. Pronojiwo di ujung sana. Di ujung. Nah, ini sempat mengalami penutupan sementara karena hari adanya erupsi. Oh ya, yang erupsi kemarin Bapak. Itu kan aksesnya terputus kan itu, Bapak. Khusus yang di Pronojiwo itu hanya buka di hari Rabu saja. 1 minggu sekali. Seminggu sekali hari Rabu. Di hari Rabu dibuka jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Oh, siap. Ya. Yang keempat Bapak, ini yang keempat ada lagi payment point namanya payment point Pasar Higienis. Ya kan, memang tempatnya di Pasar Higienis itu. Karena di Pasar Higienis ya, di Jalan Gubernur Suryo. Jalan Gubernur Suryo nomor 1 atau yang biasa dikenal dengan
Embong Kembar itu. Siap. Itu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Wah, Jadi istimewa ya. yang di Bank Jatim tadi yang selain Pronojiwo itu hanya Senin sampai dengan Jumat saja. Nah, jadi untuk layanan konvensional hanya 2 itu saja Bapak ya? Mobil samsat keliling dan payment point itu ya? Sebenarnya masih ada satu lagi. Ada satu Ini lagi? inovasi kita yang terbaru ini. Nah ini apa ya Bapak? Bisa dijelaskan Jadi, untuk Sobat Samsat? Mengadopsi dari waralaba makanan yang namanya itu sistem drive-thru. Drive-thru yang itu di fast food yang di kota besar di desa jadi saya. maksudnya itu gini, konsumen beli makanan tanpa harus turun dari kendaraan. Konsepnya seperti itu. Nah, itu yang kita adopsi. Sehingga wajib pajak yang akan membayar pajak tidak perlu turun dari kendaraan, tidak perlu turun dari sepeda motor. Ya itu kita siapkan tempat khusus di mana petugas itu sudah siap di titik tertentu, WP atau wajib pajak cukup membawa kendaraannya tanpa harus parkir, tanpa harus turun, ya sudah dinaiki aja di depan loket, serahkan persyaratan, dibayar, menerima bukti pembayaran, langsung pulang sudah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. As simple as that. Betul. Wah, berarti Sobat Samsat terobosan terbaru drive-thru ya Bapak ya? Nah, cukup drive-thru itu kan yang apa ya sistemnya. Tapi di Lumajang ini namanya unik sekarang. Diberi nama unik. Jadi layanan unggulan drive-thru ini ada namanya. Jadi UPT di Jawa Timur itu kan memang banyak sekali ya inovasi-inovasi dengan nama-nama yang unik. Di Lumajang ini juga unik juga. Layanannya namanya Bapak Panrimo. Drive-thru layanan unggulan Bapak Panrimo. Seperti nama orang, Bapak. Memang nama orang. Oh, memang nama orang. Jadi, apa kok nama orang? Ceritanya gini, Bapak Panrimo itu adalah mantan kepala UPT. Mantan kepala UPT. Ya, yang sekarang sudah pernah tugas. Sudah pernah, Terakhir beliau bertugas di UPT Gresik. Siap. Nah, ini saya sebenarnya sempat berdebat dengan beliau karena untuk meminta izin beliau memakai nama beliau di layanan saya itu sempat ada perdebatan. Sempat di depan. Ojo Panrimo kok sing liyane Pak, nama panjenengan saya abadikan di layanan saya sudah istimewa, sudah dikenal penduduk masyarakat Lumajang. Kenapa Bapak Panrimo? Karena singkatannya pas, Bapak Panrimo. Oh, itu singkatan. Betul, Bapak Panrimo itu singkatan dari bayar pajak tanpa turun dari motor. Bapak Panrimo. Ya. Bayar pajak tanpa turun dari motor. Berarti sesuai dengan konsepnya drive-thru. Sesuai, makanya itu saya pertahankan. Akhirnya mau tidak mau saya paksa, akhirnya beliau mengizinkan. Nah, mungkin Bapak ini saat ini Bapak Panrimo ya menonton acara ini, mungkin Bapak mau menyapa Bapak Panrimo. Kalau Pak Panrimo nonton acara ini, saya ucapkan terima kasih atas izinnya. Saya doakan Pak Panrimo sehat selalu, panjang umur. Amin. Bapak Panrimo. Siap, istimewa ya. Jadi Sobat Samsat, ada layanan drive-thru yang bernama Bapak Panrimo, bayar pajak tanpa turun dari motor. Cukup datang, serahkan persyaratan, keluar bukti bayar, selesai. Betul. Tanpa turun dari motor. Coba Bapak, itu kan sudah dijelaskan. Ya. Luar biasa, itu sangat memudahkan sekali. Lokasinya di mana Bapak? Lokasinya masih tetap di area Samsat Indo. Oh, jadi di Samsat Indo ya, itu ada area sendiri untuk pembayaran pajak 1 tahunan. Kita sediakan area khusus, jadi ada jalur tertentu ya. Kita beri warna orange oranye itu, ya ini jalur ini. Dengan maksud supaya tidak memenuhi kapasitas parkir yang ada di Samsat. Jadi kalau mereka harus parkir dan turun, ini kadang-kadang tidak cukup, Mas. Siap. Tempatnya tidak cukup. Sehingga kalau tanpa parkir, ya hanya berupa antrian saja dan itu tidak seberapa lama. Di area parkir Samsat Induk Lumajang. Cukup datang, tidak perlu parkir, serahkan persyaratan, bayar, sudah lanjut. Ya. Yang mau pulang-pulang, yang mau jalan-jalan, jalan-jalan. Gini, jadi perlu juga saya sampaikan di acara ini kepada masyarakat di wilayah
Kabupaten Lumajang, Monggo, Pak. konsep drive-thru ini memang konsep modern. Jadi para wajib pajak tidak usah sungkan ewuh pekewuh karena apa? Masih banyak WP itu yang memaksa untuk turun dari motor. Nah, ini kan menghambat juga akhirnya. Betul, Bapak Ya, Pandangan. karena alasannya, waduh, kok enggak sopan kalau enggak turun dari motor. Nah, Siap, Bapak. jadi begini, Oke. karena ini konsepnya sudah konsep modern, jadi ya kita enggak melihat sopan atau tidak sopannya sekarang. Memang konsepnya tanpa turun dari Iya, motor, Bapak jadi ya. selama WP itu masih berpakaian, masih layak, pokoknya tidak turun dari motor, sudah kami anggap itu sopan sudah. Memang diharapkan tidak turun dari motor. Ya? Harapannya seperti itu. Siap, istimewa. Baik, Bapak, untuk layanan konvensional apa ada lagi? Yang konvensional sudah itu aja, Mas. Oh, 3 itu tadi ya. Samsat keliling, payment point, sama yang drive-thru. Yang semuanya benar-benar memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, mendekatkan, jemput bola. Untuk yang satunya layanan Yang apa satu tadi, lagi Bapak? yang Selain unggulannya adalah Samsat yang modern. Oh, yang layanan unggulan modern. Modern. Yang itu konvensional, Modern. ini ada yang modern, Sobat Samsat. Apa Modern saja kah itu? Sudah memanfaatkan kecanggihan IT sekarang. Apa saja itu ya? Wah, Jadi, istimewa ini. yang pertama itu yang berbasis web. Nah, web itu namanya layanan e-Samsat Jatim. Samsat Jatim. Ya. Jadi wajib pajak bayar lewat internet pakai mobile banking. Cukup pakai HP saja Iya. cukup, Bapak ya. Coba aja. Jadi bisa sambil leye-leye, bisa sambil ngobrol. Itu 24 jam. 24 jam enggak akan pernah tutup. Selama ada jaringan internet ya. Betul. Oh, istimewa. Enggak kenal hari libur. Tidak kenal libur, tidak kenal istirahat pokoknya. Istimewa. Buka terus. Samsat. E-Samsat. Terus ada yang apa kedua lagi? yang berbasis e-wallet atau dompet elektronik. Dompet elektronik Dompet itu elektronik apa saja, itu Pak? contohnya link aja. Pernah dengar kan? Ya, link aja. Lalu ada juga GoPay. GoPay, Ya. punyanya yang itu Gojek itu. Ya, punya Gojek. Lalu ada lagi iSaku. Oh, Isaku juga bisa ya, Bapak ya. Istimewa, link aja, GoPay, Isaku. Itu bisa juga untuk melakukan pembayaran. Bisa bayar Pajak. PKP 1 Benar. tahunan di sana. Istimewa. Apalagi sekarang, Bapak? Lalu ada lagi yang berbasis marketplace. Marketplace, contoh. Marketplace. Ini Contohnya. yang bisa. Tokopedia. Nah, Tokopedia. Bisa buat bayar pajak bisa. juga. Lewat Tokopedia bisa. Ada lagi yang melalui toko retail, minimarket. Itu Minimarket. apa namanya? Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Oh, sambil kita ke sana belanja. Bisa sambil belanja, pas ingat, oh waktunya bayar kendaraan bermotor, bisa langsung. Atau misalnya tanpa belanja langsung bayar pajak aja. bisa, ya sangat bisa. Bisa ya? Oh, istimewa Sobat Samsat. Yang selanjutnya lagi berbasis PPOB. PPOB itu singkatan dari Payment Point Online Bank. PPOB. Apa itu? Bayar pajak melalui kantor pos. Oh, kantor pos. Kantor pos bisa. Lalu melalui Gria Bayar BTN itu juga bisa. Siap. Bukopin.net itu bisa. Terus ada lagi yang melibatkan pondok pesantren. Ya. Jadi ada pondok pesantren yang memang sudah bekerja sama dengan pihak kami, membuka juga layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 1 tahunan yang diberi nama Samsat OPOP. Wah, OPOP istimewa itu sekali. bahasa Inggris sebenarnya. OPOP itu singkatan. Di pesantren pun bisa bayar pajak, menerima pembayaran pajak, Bapak ya. Betul. Istimewa. Bentar, saya lanjutkan. OPOP Siap. itu tadi. Itu singkatan dari One Pesantren One Product. One pesantren, one product. Satu pesantren, satu produk. Salah satu produknya Pelayanan pembayaran. pajak Wah, kendaraan bermotor. istimewa. Jadi sambil mengunjungi anaknya yang sedang di pesantren, Ya, kita bisa sekalian bayar santrinya juga bisa. pajak. Santrinya juga Lalu bisa.
ustadzahnya, ustadznya, pengurus Pengurus pesantren itu pesantrennya. juga bisa. istimewa. Atau mungkin masyarakat di sekitar pesantren itu juga bisa. Bisa ya, tidak Bisa terbatas hanya lingkup Ya, itu aja. itu yang bekerja sama dengan pesantren. Ada juga yang bekerja sama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha milik desa, ada kerjasama Ada juga. juga. Jadi BUMDes yang sudah bekerja sama dengan kami membuka layanan pembayaran PKP 1 tahunan itu namanya Samsat Bunda. Samsat Bunda. Bunda. Wah, istimewa. Samsat Bunda. Itu yang di Badan Usaha Milik Desa. Wah, Sobat Samsat, ternyata tempat pembayaran pajak PKB, pajak kendaraan bermotor 1 tahunan itu banyak, tidak hanya di Samsat Indo seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Dianto tadi. Ternyata banyak sekali, ada yang beroperasi 24 jam, Betul. ada yang memang ada jam operasionalnya juga Bapak ya, selain yang konvensional tadi tentunya. Bapak nun sewu, satu pertanyaan, tadi yang disebutkan ada pembayaran bisa dilakukan di minimarket, di Indomaret, di Alfamart, Alfamidi, kan begitu Bapak. Itu misalkan saya nih jalan-jalan keluar provinsi atau keluar provinsi Jawa Timur, keluar Jawa misal, apakah kita bisa melakukan pembayaran di Indomaret di Sumatera atau Alfamart di Sangat bisa, Jakarta? sangat bisa. Jadi misalnya nih, Mas John ini rumahnya di Lumajang. Suatu ketika pernah ditugaskan ke luar daerah. Jangankan di luar kabupaten, di luar provinsi misalnya ditugaskan ke Jakarta. Lalu pas di sana Mas John itu teringat, loh ini kan waktunya membayar pajak. Di situ ada Indomaret, bisa dibayar di Indomaret di Jakarta itu. Tidak perlu harus pulang ke Tidak Lumajang terbatas dulu. hanya di Provinsi Jawa Timur saja ya Pak? Iya. Jadi selama namanya Indomaret, Alfamart, Alfamidi bisa dilakukan pembayaran Betul pajak. sekali. Wah, luar biasa ya inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Lumajang ini. Sangat memudahkan sekali Bapak bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tidak mengenal hari libur, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Itu istimewa. Bapak, tak terasa kita sudah banyak membahas masalah UPT, Samsat, dan layanan-layanan unggulannya yang luar biasa sekali menurut saya. Sebenarnya masih banyak yang akan saya tanyakan, namun waktu Bapak yang tidak memungkinkan. Mungkin kita akan Ulas ketika ada waktu lagi kita akan undang Bapak lagi. secara lebih mendalam. Bapak, sebelum waktu kita berakhir, satu pertanyaan terakhir Bapak. Tapi tidak perlu dibahas lebih dalam atau lebih rinci, cukup bisa apa tidak. Ya. Karena ini akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu Bapak, saya melakukan pembayaran pajak 5 tahunan, ganti plat di Samsat Lumajang. Nah, sambil menunggu, di sana itu saya melihat kok ada beberapa stand makanan dan minuman. Ya. Saya cuma mikir, kok enak bisa jualan di sini. Misalnya saya kepingin jualan di sini, atau saya punya usaha kepingin promosi di sini, itu apa bisa? Karena saya melihat setiap stand itu rame Bapak. Yang pesen minum, pesen makan. Nah, itu Bapak. Bisa apa tidak Bapak? Misalnya saya atau masyarakat atau sobat Samsat Lumajang khususnya. Cukup saya jawab bisa apa tidak ya? Cukup. Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya adalah sangat bisa. Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa untuk saya atau sobat Samsat Lumajang Atau di mana berada. siapapun pelaku usaha yang ingin membuka usaha di Samsat ya khususnya atau di aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bisa dilakukan, bisa. Wah, oke sobat Samsat, ternyata jawabannya adalah sangat bisa kita membuka usaha di dalam halaman KB Samsat Indo. Ya, sangat bisa. Bagaimana caranya? Akan kita bahas di podcast UPT PPD Lumajang di episode berikutnya. Baik Bapak, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mungkin ada sedikit closing statement untuk Sobat Samsat Lumajang yang sedang menonton acara ini. Closing statement ya. Ya, jadi Sobat Samsat Lumajang, pesan saya ini ya, jangan malas membayar pajak kendaraan bermotor. Karena bayar pajak sekarang sangat mudah
cepat, bisa kapan saja dan di mana saja. Ayo bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Istimewa. Baik Sobat Samsat, kita akhiri acara kita kali ini. Kita berpisah dengan ucapan Jayalah terus UPT PPD Lumajang. Terima kasih.